Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks eksposisi, meliputi pengertiannya dan bagaimana cara membuatnya. Ibu harap setelah mempelajari materi ini, kalian bisa tahu apa itu teks eksposisi, bagaimana tujuannya si teks eksposisi, dan bagaimana cara membuat teks eksposisi. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke dalam materi, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar-gambar yang diangkat dari sebuah permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini ya, ini adalah masalah kemiskinan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Seharusnya mereka menikmati masa anak-anaknya dengan bermain, tapi dengan kondisi karena kesulitan ekonomi akhirnya mereka harus banting tulang. Kemudian ada ini juga sudah menjadi masalah saat ini, di mana sekarang itu kita sangat sulit sekali untuk mencari kerja. Walaupun kita sudah kuliah setinggi-tingginya, tapi itu belum tentu menjamin kita bisa kerja. Kemudian ini kemacetan. Wah, kemacetan ini sih sudah seperti rutinitas di Jakarta. Kemudian ini banjir. Kemudian ini masalah yang terbaru saat ini, yaitu tentang COVID-19. Bukan hanya di Indonesia ya ini masalahnya, tetapi sudah melanda hampir di seluruh dunia. Kemudian ini pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mungkin juga yang sedang kalian alami ya. Setuju gak sih kalian kalau misalnya pembelajaran itu lebih enak tatap muka daripada harus online? Nah, melihat masalah-masalah ini, tentu kalian tergelitik ingin menyampaikan argumen atau pendapat kalian tentang permasalahan berikut. Ingin kalian menyampaikan pendapat kalian di depan umum. Tetapi ternyata menyampaikan pendapat di depan umum itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang di pikiran kalian tuh udah penuh dengan pendapat-pendapat. Tetapi begitu ketemu orang banyak, langsung ngeblank, gak ngerti harus ngomong apa lagi. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa menyampaikan pendapat dengan baik? Nah, ini salah satunya adalah dengan mempelajari teks eksposisi. Dengan mempelajari teks ini, mungkin ini akan melatih kamu untuk berpikir lebih kritis. Teks eksposisi adalah teks atau sebuah tulisan yang menjelaskan, menjabarkan sebuah argumen tentang suatu masalah dengan tujuan agar orang lain memahami dan mempercayai apa yang ingin kamu sampaikan. Contoh, pasti kalian pernah mengalami dan melihat atau mendengar ada seseorang yang sedang menyampaikan pendapatnya di depan umum. Kita ambil contoh yang lebih konkret lagi. Ada orang yang mengatakan bahwa berjemur di bawah sinar matahari pagi itu penting karena bisa meningkatkan imunitas kita. Kalian tentu tidak akan dengan mudah percaya saja dengan apa yang dikatakan orang tersebut kan. Nah, supaya kalian percaya dan menerima pendapat si pembicara, maka si pembicara harus melengkapinya dengan argumen dan fakta-fakta. Argumen itu pendapat ya, sama aja lah argumen, pendapat, opini. 3 kata itu artinya sama, bahwa itu adalah pendapat. Nah, ketika dia punya pemikiran bahwa penting untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi, ya dia jangan asal bilang bahwa bisa meningkatkan imun aja, tapi juga harus dikasih alasannya. Kenapa bisa meningkatkan imun dan faktanya apa? Gitu. Nah, jadi pada saat kalian ingin menyampaikan pendapat kalian kepada orang lain, terus kalian masih kesulitan, langkah pertama itu adalah kalian harus menuliskan argumen-argumen kamu itu dalam bentuk teks eksposisi, dan harus kamu lengkapi dengan argumen yang
logis, lengkap, dan disertai dengan fakta-fakta yang kuat. Sampai sini kebayang lah ya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang isinya untuk menyampaikan pendapat agar orang lain memahami, menerima, mempercayai apa yang disampaikan si pembicara atau si penulis. Ini, teks eksposisi itu biasa digunakan pertama di iklan. Orang bikin iklan atau perusahaan bikin iklan tentu bukan hanya sekedar memberitahu bahwa dia ada produk baru, tapi ujung-ujungnya itu yang utama tujuannya adalah agar masyarakat mau membeli produknya dia. Nah, gimana caranya supaya orang mau membeli produknya? Ya dia harus eksposisi, harus menyampaikan argumen yang kuat tentang produk-produknya. Jadi sudah biasa bahwa di iklan itu pasti ada teks eksposisinya. Kemudian di ceramah, di pidato, di perkuliahan. Perkuliahan itu sama seperti pembelajaran ya. Nah itu pasti kan pada saat dosen atau guru menyampaikan materi supaya anaknya paham dan mengerti, maka tentu dosennya harus menyampaikan dengan argumen yang baik. Kemudian biasa juga ada di editorial. Editorial itu biasanya ada di koran-koran. Surat pembaca juga sama ada di koran. Atau di artikel. Artikel juga sama adanya di koran. Koran biasa atau ada juga di online. Nah sekarang strukturnya. Pada saat kamu diminta untuk membuat teks eksposisi atau pada saat kamu ingin menyampaikan pendapat, maka kamu harus memperhatikan strukturnya ini. Pertama adalah tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, argumentasi atau alasannya apa saja nih. Yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, di sini sudah ada contoh teksnya. Seperti yang kita bahas tadi, ada contoh orang bilang kalau misalnya berjemur di bawah sinar matahari itu bagus untuk sistem imun. Nah, yang bagusnya dia menyampaikan dalam bentuk seperti ini. Ibu bacakan sekilas saja ya. Dari ketiga teks ini sudah didapatkan ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulangnya. Dunia saat ini dilanda kekhawatiran akibat adanya pandemi COVID-19. Sudah banyak menelan korban, tetapi vaksinnya sampai saat ini masih diuji coba. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa sembuh ketika kita diserang oleh COVID-19. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuhlah yang berperan penting melawan virus tersebut. Paragraf pertama ini dimasukkan ke dalam tesis karena isinya itu sebagai pernyataan umum atau pembukaan awal. Karena tadi dia pengen membahas pengaruh sinar matahari terhadap sistem imun, maka di awal paragraf itu dia buka dengan permasalahan dari si sistem imun sendiri. Jadi kalau kalian mau bikin argumen itu di paragraf pertama itu kamu harus menjelaskan yang umum-umum dulu. Pembukaan dulu atau perkenalannya dulu lah tentang apa yang ingin kamu sampaikan. Di paragraf kedua itu masuk ke dalam argumen. Nah inilah intinya itu ada di paragraf ini. Dia bilang salah satu cara agar sistem imun kita kuat adalah berjemur di bawah sinar matahari pukul 10-11 siang. Cukup lakukan sekitar 15-20 menit. Kenapa harus berjemur saat pukul 10 pagi? Menurut dokter sekaligus ahli gizi, Dr. Tan Sotien M. Hum menyampaikan bahwa sinar matahari pada waktu itu mengandung ultraviolet B yang menghasilkan vitamin D yang bagus untuk meningkatkan imun. Nah, jadi ini masuk ke dalam argumen karena si penulis pintar menyertakan argumen dan fakta berdasarkan dari orang yang ahli. Nah, jadi ini bukan menurut pandangan dia, tapi ini menurut pandangan ahlinya, yaitu ahlinya dari si dokter tersebut. Nah, jadi gitu, pada saat kalian ingin menyampaikan argumen atau menyampaikan suatu gagasan, ya jangan asal sekedar
nyebut aja, tapi harus ada buktinya, harus ada argumen yang logis, harus ada fakta-faktanya, jadi supaya nggak dibilang hoax. Nah, penegasan ulang di paragraf terakhir. Penegasan ulang ini wajib hukumnya itu ada di bagian terakhir dari paragraf. Nah, biasanya ini hanya menegaskan sekali lagi apa yang argumen tadi sampaikan. Karena tadi argumennya itu adalah penting untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi, maka di penegasan ulangnya ditegaskan lagi bahwa di masa pandemi sekarang yang terpenting itu kita harus sehat. Jadi jangan ragu lagi untuk meluangkan waktu berjemur agar kita bisa memiliki sistem imun yang baik. Dan tentu kita harus menjaga pola makan dan gaya hidup. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan bahwa di tesis ini hanya berisi pernyataan umum saja atau pembukaannya saja. Pembukaan tentang argumen yang ingin kamu sampaikan. Di paragraf selanjutnya itu berisi argumen-argumen yang logis yang bisa menguatkan pendapatmu. Tidak hanya satu paragraf ya, lebih dari 3 pun nggak apa-apa. Semakin banyak argumen yang kamu sampaikan maka semakin bagus. Nah, di paragraf paling terakhir itu sebagai penutup. Di penutup itu harus berisi penegasan ulang. Argumen yang sudah disampaikan di awal itu ditegaskan kembali di akhir. Jadi seperti itu ya. Ibu harap pada saat besok Ibu minta kalian untuk membuat teks eksposisi, kalian sudah paham strukturnya, tesis, argumen, dan penegasan ulang. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.